Ayahku tak terkalahkan di dunia. Bab 81. Di halaman yang tenang, Butler Ye dengan santai menyesap tehnya, tampak sangat tenang dan terkendali. Dalam hati ia berpikir bahwa mengirim dua ahli tahap awal pembentukan fondasi untuk menangkap seorang junior tahap pemurnian Qi dan keluarganya akan sangat mudah. Begitu aku menangkap bocah itu dan keluarganya, aku akan menghajar mereka habis-habisan dan melampiaskan amarahku. Seandainya reptil rendahan itu tidak kembali hidup-hidup, aku tidak akan dimarahi oleh tuan muda kedua. Ini semua salahnya, tak termaafkan. Bagaimana rasanya membunuh orang tua reptil rendahan itu di depan matanya? Hanya memikirkannya saja sudah membuat penasaran. Saat pikiran Butler Ye beralih ke sesuatu yang menyenangkan, seringai kejam muncul di bibirnya. Zhang Zizong, yang dengan hati-hati melayani Ye, tiba-tiba melihat senyum Ye dan merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Dia buru-buru mengisi kembali cangkir kosong itu dengan teh, sambil tersenyum menjilat. Butler Ye tersadar dari lamunannya, mengetuk-ngetuk jarinya secara ritmis di atas meja, dan berkata, "Zhang tua, aku tidak menyangka kau akan begitu berani, nekat memindahkan mal tanpa izinku." Tuan muda kedua sangat marah. Jantung Zhang Zizong berdebar kencang, sambil berpikir dalam hati, seperti yang diduga, mereka telah datang. Dia segera memasang wajah sedih dan memprotes, "Tuan Ye, Anda telah berbuat salah kepada saya. Anda tidak tahu betapa kejamnya anak itu. Jika saya tidak membayar untuk menyelamatkan hidup saya, Anda tidak akan melihat saya sekarang. Aku sudah setia kepada keluarga Ye selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan tuan muda kedua? Selama kita membawa anak itu kembali nanti dan menandatangani perjanjian transfer baru, mal itu akan tetap menjadi milik kita, bukan? Saya terpaksa menggunakan taktik penundaan ini. Mohon dimaklumi." Setelah mengatakan itu, dengan berat hati dia menyerahkan surat perjanjian hutang senilai 100 juta. Butler Ye melirik angka-angka itu dari samping, dan setelah melihat deretan panjang angka 0, senyum puas muncul di wajahnya yang serius. Ia berkata dengan lembut, "Ketika aku kembali, aku akan menyampaikan kesetiaanmu dan memberitahu tuan muda kedua tentang ketulusanmu. Adapun cacing rendahan itu, karena ia tidak mau bersembunyi di balik bayangan dan menjalani hidup yang hina, dan bersikeras untuk kembali mencari kematian, maka aku akan mengabulkan keinginannya." Nada bicaranya begitu santai, seolah-olah dia sedang berbicara tentang menghancurkan seekor semut. "Terima kasih banyak. Saya akan sangat berterima kasih jika pelayan Ye dapat menyampaikan rekomendasi yang baik untuk saya kepada tuan muda kedua." Zhang Zizong buru-buru membungkuk dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Butler Ye menunjuk surat perjanjian itu dengan jarinya dan tertawa bangga, "Mudah, hahaha." Memanfaatkan situasi tersebut, Zhang Zizong dengan hati-hati bertanya, "Bagaimana dengan putraku?" Meskipun mengalami kesulitan keuangan, ia menyumbangkan 100 juta yuan, dengan tujuan utama untuk menemukan penawar bagi bubuk pemakan tulang yang diderita anaknya. Senyum ramah Butler Ye membeku di wajahnya, dan dia berkata dengan susah payah, "Masalah ini sulit. Untungnya Zhang Hao tidak dihukum oleh keluarga atas kinerja yang buruk kali ini. Jika kita ingin menggunakan ahli alkimia keluarga untuk menghabiskan 7 hari 7 malam memurnikan pil, saya khawatir. Keduanya adalah orang-orang cerdik yang sudah berpengalaman selama bertahun-tahun. Keputusan Butler Ye untuk tidak menolak secara langsung sudah menunjukkan sikapnya. Tinggal menunggu apakah pihak lain akan menerimanya." Zhang Zizong mengumpat dalam hati, "Bajingan serakah. Tunggu saja, suatu hari nanti aku akan mendapatkan semuanya kembali beserta bunganya." Ia mengumpat dalam hati, tetapi tetap memasang wajah datar dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, janjiku masih berlaku. Aku rela memberikan setengah dari kekayaanku jika kau bisa mendapatkan satu penawar pun untukku." Butler Ye berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah, saya akan memberi Anda kabar dalam waktu setengah bulan." "Kita harus menunggu setengah bulan lagi." Zhang Zizong agak tidak senang. Sejak Zhang Hao diracuni oleh bubuk pemakan tulang, dia mengalami 3 serangan setiap hari. Rasa sakit yang luar biasa yang berasal dari sumsum tulang tak tertahankan, dan dia berharap bisa merobek dagingnya dan mengeluarkan tulangnya secara langsung. Setiap kali Zhang Zizong melihat tubuh putranya dipenuhi begitu banyak daging yang tidak terluka, hatinya hancur. Butler Ye malah menyuruhnya menunggu setengah bulan lagi, yang berarti putranya harus menanggung rasa sakit yang luar biasa selama setengah bulan lagi. Bagaimana seorang ayah bisa tega melakukan itu? Selain itu, dari awal hingga akhir, Butler Ye tidak memberikan janji apapun, dan sulit untuk mengatakan apakah hal itu dapat diselesaikan dalam setengah bulan. Karena diperlakukan sebagai alat yang bisa dibuang keluarga Ye kapan saja, Zhang Zizong merasakan kesedihan yang mendalam. Diam-diam dia merasa gembira karena telah meminta tetua Mo untuk mengembangkan penawar racun, meskipun itu menghabiskan sepertiga dari kekayaannya. Namun, selama kita berhasil mengembangkannya, itu sepadan meskipun berarti kita bangkrut. Jika kita beruntung, obat-obatan efektif lainnya mungkin akan dikembangkan, yang akan jauh lebih sempurna. Zhang Zizong memiliki kepercayaan penuh pada Mo Lao yang legendaris, yang pengaruhnya setara dengan Gunung Tai dan Bintang Biduk, sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah terjun ke dalam jurang yang sangat besar. Saat keduanya sedang bertukar sapa, sesosok muncul di luar gerbang halaman. Bang bang bang. Segera setelah itu, seekor husky menyeret 2 sosok humanoid dengan ekornya dan berhasil menyusul. Dengan setiap lompatan,
mereka yang tertinggal akan mendarat dengan kepala terlebih dahulu, tersandung dan jatuh hingga benar-benar kehilangan orientasi. Dobrak pintunya. Perintah Xiao Chen dengan tenang, sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. Kali ini, dia tidak akan langsung melewati Gao Qiang. Sebaliknya, dia akan menerobos masuk dengan metode yang paling ganas. Karena ada satu orang di dalam, wajah tua yang angkuh yang tak akan pernah bisa ia lupakan. 5 tahun lalu, suatu malam, 3 pria bertubuh besar mengikatnya di sebuah gunung terpencil dan memukulinya dengan kejam. Kemudian, seorang lelaki tua dengan keriput di seluruh dahinya datang menghampirinya. Dia mencibir dengan tatapan merendahkan, seolah-olah memandang rendah semut, kalian hanyalah semut, buang saja kalian. Kemudian, dia dimasukkan ke dalam karung dan dilemparkan dari tebing seperti anjing mati. Awalnya, Xiao Chen sedang menikmati waktu bahagia bersama putrinya dan tidak terburu-buru untuk membalas dendam pada si anjing tua itu. Karena dia datang kepada kami atas kemauannya sendiri, kami hanya bisa mengabulkan permintaannya. Udara terasa dingin, dan Gou Sheng menggigil ketakutan, dengan bijak memilih untuk melaksanakannya. Berani bersikap kurang ajar ketika roh jahat sudah berencana untuk membunuh sama saja dengan mencari kematian. Dengan kibasan ekor yang kuat, kedua sosok humanoid itu terlempar ke udara dan menabrak langsung pintu kayu yang berat. Bang! Pintu kayu itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk keras, mengejutkan dua orang yang sedang santai minum teh. Mereka segera menoleh ke arah suara itu. Ketika Butler Ye melihat dua orang tergeletak di tanah, jantungnya berdebar kencang. Meskipun kedua sosok humanoid di tanah itu babak belur dan cacat, mereka masih dapat dikenali sebagai dua bawahannya di tahap awal pembentukan fondasi yang telah ia kirim ke keluarga Xiao. Sekarang, salah satu dari mereka sudah berhenti bernapas, dan yang lainnya mengalami patah tulang di sebagian besar tubuhnya dan hanya bertahan hidup dengan susah payah, tampak sangat menderita. Dahi Butler Ye berkerut, dan dia tiba-tiba berdiri, berteriak dengan marah, dengan kepala pelayan keluarga Ye di sini, siapa yang berani bertindak lancang. Pada saat itu, bahkan melihat kondisi menyedihkan kedua bawahannya, Butler Ye tidak menghubungkannya dengan keluarga Xiao. Lagi pula, menurut informasi intelijen, serangga rendahan itu hanya memiliki tingkat kultivasi pemurnian Qi, bagaimana mungkin ia bisa membunuh salah satu dari dua bawahannya dan melukai yang lainnya. Penjelasan yang paling mungkin adalah mereka telah menyinggung seseorang yang berpengaruh. Selain itu, pria berbadan tegap yang pemarah itu telah datang mengetuk pintu kita. Dia mampu melumpuhkan dua ahli tahap awal pembentukan fondasi, yang tingkat kultivasinya setidaknya tingkat menengah, dan mereka berada pada level yang sama dengannya. Namun Butler Ye sangat memahami situasinya. Dia telah mencapai terobosan itu dengan menggunakan pil-pil keras, dan dia pasti akan kalah jika bertarung melawan seseorang dengan level yang sama. Itulah tujuannya menyebut nama keluarga Ye pada kesempatan pertama, dengan harapan dapat mengintimidasi pihak lain. Tada! Langkah kaki samar terdengar, dan bayangan panjang perlahan melangkah masuk. Bab 82. Di depan pintu yang rusak, Gou Sheng dengan bangga mengangkat kepalanya dan melangkah masuk dengan gaya berjalan yang arogan dan mendominasi. Aura makhluk iblis dari tahap akhir pembentukan fondasi muncul tanpa ragu-ragu, matanya yang konyol dan imut dipenuhi dengan rasa jijik. Seekor binatang iblis tingkat akhir dari pendirian yayasan. Seekor husky. Mata Butler Ye membelalak tak percaya. Dua ahli tahap pendirian yayasan dikalahkan oleh seekor husky. Bahkan novel fantasi pun tak akan berani menulis hal seperti ini, terlalu tidak ilmiah. Gou Sheng melirik pria di balik layar di halaman dengan pandangan sekilas, dan ketika dia melihat bahwa itu hanyalah seorang lelaki tua di tahap pendirian fondasi menengah, dia mengangkat kepalanya lebih tinggi lagi. Kau! Butler Ye menggertakkan giginya, wajahnya dipenuhi rasa malu dan marah. Sebagai kepala pelayan keluarga Ye yang terhormat, dia dihormati kemanapun dia pergi, tetapi hari ini dia justru dipandang rendah oleh seekor husky. Pamanku bisa mentolerirnya, tapi bibiku tidak bisa. Ini sudah keterlaluan. Saat Gou Sheng dengan bangga mengangkat kepalanya, sebuah kaki kuat menendangnya di pantat. Ao, Gou Sheng meraung sedih dan berguling ke samping, tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya menghalangi jalan dewa jahat itu. Ia buru-buru berdiri, wajahnya yang angkuh dan konyol berkerut karena kegembiraan, ekornya bergoyang-goyang liar, dan ia dengan panik berputar-putar mengelilingi sosok tinggi itu. Meskipun suasananya mencekam, entah mengapa, Butler Ye tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah kembali ke dunia nyata, dan ini adalah hal yang wajar. Ketika Zhang Zizong mendengar kata-kata, binatang iblis pendirian fondasi tahap akhir, giginya mulai bergemeletuk ketakutan. Meskipun Zhang Zizong tidak memiliki tingkat kultivasi, dia tetap memahami pembagian tingkat kultivasi. Butler Ye sudah cukup tua dan hanya memiliki tingkat kultivasi pendirian fondasi menengah. Jika dia menghadapi binatang iblis pendirian fondasi tingkat akhir, dia hanya akan ditakdirkan untuk menjadi santapan. Sekarang setelah aku bisa melihat wajahnya yang tinggi dan tampan dengan jelas, aku sangat terkejut sampai-sampai aku tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Awalnya mereka mengira bahwa dengan kedatangan Stuart Ye dan pengiriman dua ahli tahap awal pendirian yayasan, membunuh anak itu akan menjadi hal yang pasti. Di luar dugaan, salah satu ahli keluarga Ye tewas dan yang lainnya terluka, dan pihak lain bahkan berinisiatif datang ke rumah mereka. Terakhir kali, dia menyerahkan seluruh asetnya dan nyaris tidak berhasil menyelamatkan nyawanya. Kali ini, dia mungkin akan mati di sini. Dia mengutuk dalam hati, dia dibunuh oleh keluarga Ye yang tidak berguna.
Zhang Zizong agak menyesalinya. Seandainya dia tidak terlibat dalam kekacauan ini, dia bisa saja mencari alasan untuk membawanya bersamanya dan pergi ke suatu tempat untuk berobat dan bersembunyi. Ini sangat membuat frustrasi. Aku dibutakan oleh keserakahan sehingga tetap tinggal dan menyaksikan anak itu dibunuh secara brutal oleh para ahli keluarga Ye. Sekarang aku juga ikut terlibat. Butler Ye mengenali pemuda di hadapannya, dan rasa kesal yang mendalam muncul di mata tuannya yang sayu. Serangga rendahan inilah yang membuatnya dimarahi oleh tuan muda kedua. Sialan, kenapa dia tidak mati saja? Bibir Xiao Chen melengkung ke atas, dan dia mencibir, anjing tua, sudah lama tidak bertemu. Ao, Gou Sheng mengangkat kepalanya yang imut dan melihat sekeliling. Sepertinya ia tidak sedang memanggilnya. Ia terus berjongkok di tanah dan menggaruk-garuk badannya dengan kaki belakangnya. Alis Butler Ye berkerut, dan dia dengan marah menegur, aku tidak percaya kau masih hidup, kau serangga hina. Apakah kau ingin menjadikan keluarga Ye sebagai musuhmu? Dia tampak cukup mengintimidasi ketika meraung, tetapi dia tampak agak kurang percaya diri ketika menghadapi makhluk iblis tingkat akhir dari pendirian fondasi yang berada di bawah kaki pemuda itu. Meskipun itu adalah teriakan yang penuh amarah, mau tidak mau hal itu menimbulkan kesan bahwa dia hanya banyak bicara tanpa bertindak. Dengan menyebut pengaruh keluarga Ye di kalimat pertamanya dalam upaya mengintimidasi pihak lain, dia sudah terjebak dalam perangkap. Hahaha. Xiao Chen menengadahkan kepalanya dan tertawa mengejek, keluarga Ye. Hanya keluarga kultivasi. Suatu hari nanti, saat aku punya waktu luang, aku akan menghancurkan mereka sendiri. Otot wajah Butler Ye berkedut, dan dia berkata dengan penuh kebencian, sombong. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau memiliki binatang iblis tingkat pendirian fondasi akhir untuk membantumu, kau tak terkalahkan. Keluarga Ye dapat dengan mudah menghancurkannya hanya dengan satu ahli. Wah! Gou Sheng memperlihatkan giginya dan mengeluarkan geraman rendah dari tenggorokannya. Kali ini ia mengerti. Lelaki tua itu sedang memandanginya dari atas. Seandainya bukan karena roh jahat yang mengawasi dari samping, ia pasti sudah menyerbu dan mencabik-cabik lelaki tua keriput itu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan mencibir, aku tidak tahu seberapa kuat keluarga Ye, dan aku tidak ingin tahu. Aku hanya tahu bahwa kau akan mati hari ini. Kau, bibir Butler Ye berkedut, urat-urat di dahinya menonjol, dan punggungnya basah kuyup oleh keringat dingin. Aku tak pernah menyangka bahwa bahkan pindah dari rumah keluarga Ye pun tidak bisa mengendalikan serangga kecil itu. Menghadapi monster iblis tingkat akhir dari pembentukan fondasi, dia sama sekali tidak percaya diri. Dia takut bahwa dengan gerakan lincah monster iblis itu, dia bahkan tidak akan mampu melarikan diri. Butler Ye mengerutkan kening, pikirannya berpacu saat ia dengan cemas mempertimbangkan solusi. Berdasarkan situasi saat ini, monster itu pasti telah ditaklukkan oleh serangga rendahan itu, jika tidak, mengapa ia dengan patuh berbaring di kakinya seperti hewan peliharaan. Dengan adanya penjaga di sisi itu, hampir mustahil untuk menculik anak itu. Berbalik dan lari menyelamatkan diri juga bukan pilihan. Perbedaan tingkat kultivasi sangat jelas, dan Anda pasti tidak bisa berlari lebih cepat dari binatang iblis. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Xiao Chen seolah bisa membaca pikirannya dan mencibir, aku akan memberimu kesempatan. Asalkan kau bisa menahan satu tamparan dariku, kau bisa hidup. Butler Ye mengangkat alisnya dan bertanya dengan sedikit rasa tidak percaya, benarkah? Anda menjamin tidak akan membiarkan makhluk iblis itu membantu Anda. Xiao Chen mencibir dengan nada menghina, untuk berurusan dengan anjing tua sepertimu, aku tidak akan merendahkan diri dengan mengingkari janji. Pikiran Butler Ye mulai bekerja, dan dia diam-diam merasa gembira. Serangga bodoh itu malah meninggalkan perlindungan monster dan bertindak sendiri. Ini adalah kesempatan emas. Bagi orang luar, Xiao Chen tidak menunjukkan tanda-tanda fluktuasi energi spiritual. Dia paling-paling hanya seorang kultivator fisik. Bagi seorang kultivator tubuh, naik ke level berikutnya sangatlah sulit. Di usianya sekarang, seberapa kuat lagi dia bisa menjadi? Dengan kultivasinya yang berada di tingkat pertengahan pembentukan fondasi, dia bisa menangkap bocah itu hidup-hidup secara tiba-tiba dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk mencegah binatang iblis melakukan tindakan gegabah. Selama kita mampu bertahan hingga bala bantuan keluarga Ye tiba, bukan hanya nyawa kita yang akan terselamatkan, tetapi kita juga akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Butler Ye diam-diam merasa senang, mengangguk tegas, dan berkata dengan suara berat, baiklah, kuharap kau bisa menepati janjimu. Gou Sheng melirik lelaki tua itu dengan jijik, dalam hati berpikir, bodoh, jika bukan karena bintang jahat yang menunjukkan belas kasihan, aku pasti sudah ditampar sampai mati, apalagi tubuh kecilmu. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Gou Sheng sengaja berjongkok di pojok untuk menghindari cipratan darah. Ia baru saja mandi malam ini, dan jika baunya seperti darah dan tuannya tidak menyukainya, ia akan menangis di kamar mandi. Butler Ye melangkah maju dengan kaki kanannya, tak lagi berani menahan diri sedikit pun, auranya meningkat saat ia mengambil posisi menyerang. Tangan kirinya, yang berada di belakang punggungnya, tersembunyi di dalam lengan bajunya. Sebuah belati jatuh dari lengan bajunya dan digenggam di tangannya. Dia mencibir, dasar sombong, kau punya jalan menuju surga tapi kau memilih kematian. Akan kukabulkan keinginanmu. Desir. Butler Ye mendorong tubuhnya dengan kedua kakinya, dan tubuhnya melesat seperti anak panah.
Xiao Chen melirik cipratan lumpur yang banyak saat dia mengerahkan kekuatannya, dan seringnya sinis muncul di bibirnya. Butler Ye bergerak sangat cepat, bergegas maju dalam sekejap mata, menggenggam belati erat-erat di tangan kirinya, dengan senyum puas di wajahnya. Bab 83. Sambil mendekat dengan tergesa-gesa, Butler Ye menyeringai, seringai kejamnya seolah berkata, "Kau makhluk hina, kau sendiri yang menyebabkan ini." Tangan kirinya, yang tersembunyi di belakang punggungnya, tiba-tiba terulur, belati berkilauan itu diarahkan tepat ke tenggorokannya. Tujuannya bukanlah untuk membunuh, karena itu akan memprovokasi monster tersebut, dan dia mungkin malah akan terbunuh oleh monster yang marah itu sendiri. Oleh karena itu, saat melakukan penusukan, diberikan sedikit kelonggaran, sehingga ketika mengenai leher, penusukan tersebut dapat dengan cepat diubah dari penusukan biasa menjadi penusukan horizontal yang ditahan di leher, yang berfungsi sebagai ancaman sandera. Xiao Chen tetap tenang, senyum mengejek teruk di bibirnya. Hanya ketika belati itu sudah dekat, dia dengan tenang mengangkat lengan kanannya dan mengulurkan dua jari rampingnya untuk langsung menjebak belati yang mengarah kepadanya. Apa? Mata Butler Ye yang berkabut menyipit, dan karena terkejut, ia meningkatkan kekuatan dorongannya, mencoba menembus jari-jarinya dan mencapai langsung ke tenggorokannya. Namun belati yang tertangkap itu seperti dijepit oleh tang. Sekeras apapun Anda mencoba, belati itu tidak akan bergerak. Keringat dingin menetes di dahi keriput Butler Ye. Ia memiliki firasat samar bahwa ia telah meremehkan kekuatan serangga rendahan itu. Xiao Chen menyeringai, gigi putihnya berkilau dingin, dan berkata dengan nada mengejek, "Butuh bantuanku." Ding! Dengan suara retakan yang tajam, belati yang berkilauan itu meledak di antara dua jari, menyebarkan pecahan-pecahan tajam dan dingin ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Butler Ye menatap dengan mata terbelalak kaget, tercengang saat melihat satu-satunya gagang yang tersisa di tangannya, sesaat tidak mampu bereaksi. Belati ini adalah harta miliknya yang paling berharga. Meskipun ketangguhan dan kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan senjata magis, belati ini telah ditempa melalui berbagai cobaan dan kesulitan dan dapat memotong besi seperti lumpur. Orang di depanku benar-benar menghancurkannya berkeping-keping dengan jari-jarinya. Kapan seorang kultivator tahap pemurnian ki dan pemurnian tubuh menjadi sekuat ini? Xiao Chen menghancurkan belati itu seolah-olah itu hal sepele, dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Hanya itu yang kau punya?" Itu cukup mengecewakan. Kamu, sang pelayan, Ye, sangat marah karena penghinaan yang pernah ia tunjukkan kepada semut-semut itu, dan segera mengeluarkan mantra petir yang telah ia beli dari keluarga Wang. Mantra petir ini dibeli 10 tahun lalu untuk membela diri dan mampu melukai kultivator tingkat pendirian fondasi lanjut secara parah. Hanya saja, kemanapun dia pergi, dia mewakili keluarga Ye, dan bahkan para ahli panggung Golden Core pun harus menghormatinya, jadi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa itu akan digunakan pada serangga serendah ini hari ini. Saat energi spiritual mengalir masuk dengan cepat, cahaya redup muncul di permukaan mantra petir. Pergi ke neraka. Butler Ye memegang mantra petir di telapak tangannya dan menekannya ke dahi orang lain. Xiao Chen tetap tenang dan tidak terburu-buru, mengulurkan satu jari dan menunjuk ke mantra petir. Ledakan. Mantra petir meledak dengan raungan yang memekakkan telinga, dan energi petir yang kuat mengalir melalui telapak tangan dan ujung jarinya. Astaga! Butler Ye langsung tersentak, seluruh tubuhnya berdiri tegak, rambut putihnya membuatnya tampak seperti landak putih. Kekuatan petir itu membuatnya terlempar. Faktanya, mantra petir yang dibuat oleh keluarga Wang memiliki faktor keamanan yang sangat tinggi. Saat dilepaskan, kekuatannya dihasilkan dari sisi yang diukir dengan rune. Meletakkannya di punggung telapak tangan masih aman. Paling-paling, Anda hanya akan merasakan sedikit sensasi kesemutan. Namun Butler Ye juga kurang beruntung. Mantra petir yang diaktifkan diledakkan oleh satu jari, seperti pistol yang meledak di dalam larasnya. Untungnya, seseorang mengurangi separuh kekuatan sengatan listrik itu kepadanya, jika tidak, satu sengatan itu akan membuatnya menderita Alzheimer. Xiao Chen menengadahkan kepalanya dan menutup matanya, merasakan aliran listrik mengalir melalui meridiannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan penuh kenikmatan, ini perasaan yang familiar, bahkan lebih menyenangkan daripada pijat. Butler Ye menggeliat di tanah untuk beberapa saat sebelum sadar kembali. Rambut putihnya berdiri tegak, dan dia menatap orang lain itu dengan tak percaya. Untuk mampu menahan kutukan petir, yang dapat melukai kultivator tingkat akhir pembentukan fondasi dengan parah, tanpa menderita kerugian sedikit pun, betapa luar biasanya kekuatan fisik tubuhnya. Kau, bagaimana mungkin seekor semut biasa memiliki tubuh yang tak terkalahkan? Mustahil, mustahil. Jari Butler Ye yang terangkat bergetar, tak mampu menerima kenyataan itu. Ditambah dengan rambut putihnya yang berdiri tegak, ia tampak seperti sudah gila. Xiao Chen perlahan membuka matanya, menatap Butler Ye yang tergeletak di tanah, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia sudah terlalu sering melihat ekspresi yang sama. Di masa lalu, para immortal generasi kedua itu mengandalkan latar belakang luar biasa mereka dan bertindak arogan sepanjang hari, seolah-olah semua orang berhutang budi kepada mereka. Orang seperti itu boleh memandang rendah Anda, tetapi Anda tidak boleh memandang rendah dia. Terus terang saja, itu karena terlalu dimanjakan dalam jangka panjang sehingga mereka memiliki jantung yang rapuh. Mustahil, mustahil. Butler Ye tampak seperti sudah gila, terus bergumam sendiri. Sialan.
Xiao Chen sedikit mengerutkan kening, mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan santai, seolah-olah mengusir lalat. Udara seakan membeku saat dia melambaikan tangannya, seperti tangan raksasa tak terlihat yang menamparkan keras wajah tua Butler Ye. Patah. Sebuah tamparan keras terdengar, dengan efek yang langsung dan kuat. Lelaki tua yang gila itu segera menutup mulutnya, menutupi pipinya karena tak percaya. Xiao Chen sepertinya tidak berniat berhenti, dan menamparnya lagi dengan punggung tangannya, mengejek, bukankah seharusnya kau bersikap angkuh dan sombong? Patah. Apakah kamu tidak menganggap orang lain sebagai semut? Patah. Aku menamparmu karena aku tidak suka penampilanmu. Setiap kali ditampar, Gou Sheng, yang sedang berjongkok di pojok, tiba-tiba merasakan sakit gigi. Dalam hati ia bertanya-tanya dosa macam apa yang telah dilakukan lelaki tua ini sehingga ia selamat setelah ditampar lebih dari selusin kali oleh dewa jahat tanpa kepalanya terlepas. Xiao Chen melirik dingin ke arah lelaki tua yang wajahnya berlumuran darah dan berkata dengan acuh tak acuh, permainan sudah berakhir. Kau boleh mati sekarang. Butler Ye merasa takut. Dari tatapan acuh tak acuh di mata mereka, jelas bahwa pihak lain benar-benar berniat membunuhnya. Sambil memegangi pipinya, dia berteriak ketakutan, aku anggota keluarga Ye. Kalian tidak bisa membunuhku. Aku anak buah Tuan Muda Ye. Jika kalian membunuhku, dia tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Xiao Chen mencibir dan berkata dengan geli, kau membuatnya terdengar seperti aku akan membiarkannya pergi. Jangan khawatir, berjalanlah perlahan setelah kau turun, dan kau akan segera bertemu kembali dengan tuanmu. Tidak gelombang jangan bunuh aku tidak ingin mati. Wajah Butler Ye dipenuhi rasa takut dan putus asa. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya berulang kali, sementara kakinya yang lemah bergerak mundur dengan lemas. Pada saat itu, ia diliputi rasa takut yang mendalam, dan kebencian serta keputusasaan yang tak berujung muncul di hatinya. Setelah melampiaskan amarahnya, Xiao Chen menamparkan tangan yang lain dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Butler Ye yang ketakutan merasakan kekuatan yang tak tertahankan menghantamnya, dan tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Gagal semua ini berkat firasatku yang membuatku bersembunyi jauh-jauh hari sebelumnya. Gou Sheng berbaring di pojok, matanya yang seperti mata anjing berbinar-binar penuh kesombongan. Aku menoleh dan mengendus bulu yang baru saja dicuci. Baunya enak sekali. Kau membunuh Butler Ye. Pria berbaju hitam itu, yang telah terlempar ke sana kemari dan benar-benar kehilangan orientasi, terbangun di suatu titik, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Xiao Chen meliriknya dan menghela napas pasrah, lebih baik terus berpura-pura pingsan. Untuk apa repot-repot bangun? Desir. Dengan jentikan jarinya, seberkas energi menembus dahi pria berpakaian hitam itu. Bab 84. Butler Ye dan dua orang berpakaian hitam yang dibawanya dari panggung awal Foundation Establishment terbunuh, dan kemarahan karena diganggu di tengah malam akhirnya terlampiaskan. Namun, satu orang tetap meringkuk di belakang meja, gemetar ketakutan. Zhang Zizong kini dipenuhi penyesalan. Seharusnya dia memberikan rumah itu kepada Butler Ye dan pindah ke tempat lain, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun, sudah terlambat untuk menyesal sekarang, karena roh jahat itu menatapnya dengan geli. Bahkan pelayan Tuan Muda Ye dan para ahli keluarga Ye pun bisa dibunuh tanpa ragu-ragu, jadi Zhang Zizong, sebagai anjing peliharaan Tuan Muda Ye, akan menjadi ancaman yang jauh lebih kecil jika harus dibunuh. Xiao Chen menggoda, Tuan Zhang, apakah Anda ingin saya secara pribadi mengajak Anda keluar? Setelah menyaksikan tamparan yang mengerikan itu, Zhang Zizong kini gemetar ketakutan hanya dengan mendengar kata tangan. Dia buru-buru merangkak keluar sambil berteriak, tidak. Tuan Muda Xiao, mohon kasihanilah kami. Xiao Chen menatap pria yang panik di depannya, senyum tipis teruk di bibirnya, matanya penuh dengan rasa geli. Sebenarnya, setelah membunuh Butler Ye dan dua ahli dari yayasan malam ini, amarahnya sudah mereda. Selain itu, Xiao Chen sama sekali tidak berniat membunuh Zhang Zizong dari awal hingga akhir. Jika tidak, dia pasti sudah melakukannya pada kesempatan sebelumnya. Jika Zhang Zizong meninggal, siapa yang akan mencari nafkah untuk merawat Zhang Hao? Dia berani menyakiti putrinya sendiri. Akan terlalu mudah baginya untuk mati. Hukuman terberat bagi seseorang adalah ketidakmampuan untuk hidup atau mati. Dahulu kala, seorang Kaisar Langit menyinggung perasaan Xiao Chen. Akibatnya, Kaisar Langit terbakar hidup-hidup oleh kekuatan jiwanya, menahan rasa sakit yang membakar selama 1000 tahun sebelum akhirnya lenyap dan sepenuhnya terbebas. Dibandingkan dengan kobaran api yang berasal dari jiwa, bubuk pemakan tulang hanyalah makanan pembuka bagi anak kecil. Xiao Chen menatap pelipis Zhang Zizong yang mulai beruban, dan bahkan bertanya-tanya apakah dia harus meminta Pak Tuamo untuk memberinya 2 pil penguat juga, agar dia bisa terus menghasilkan uang untuk memperpanjang hidup Zhang Hao dengan fisik yang kuat. Karena sudah disepakati bahwa Zhang Hao harus menanggung rasa sakit pembedahan tulang yang menyiksa selama 10 tahun, maka itu harus 10 tahun, tidak boleh kurang 1 hari pun. Xiao Chen tersenyum penuh arti, Tuan Zhang, tampaknya masalah kita sudah selesai, namun Anda mengirim orang untuk mengganggu saya lagi. Bukankah itu agak licik? Dahi Zhang Zizong dipenuhi keringat dingin. Dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sekalipun seseorang memiliki 1000 mulut, mereka tidak bisa menjelaskan diri mereka sendiri jika mereka berada di rumahnya. Selain itu,
memang benar bahwa dia memberitahu keluarga Ye, yang menyebabkan butler Ye dan dua orang berpengaruh tiba di kota Tianhai. Itulah kenyataannya, tapi kita tidak bisa mengatakannya secara terang-terangan. Dia tidak ingin mati. Zhang Zizong menggaruk kepalanya, berusaha mati-matian mencari alasan untuk menghindari tanggung jawab. Xiao Chen menjadi tidak sabar dan bertanya dengan cemberut, jangan bilang mereka datang tanpa diundang. Mata Zhang Zizong berbinar. Itu dia. Dialah yang datang tanpa diundang. Dia tergagap-gagap dengan tergesa-gesa, jika saya mengatakan dia datang untuk meminjam toilet, apakah Anda akan mempercayai saya? Begitu selesai berbicara, Zhang Zizong langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Siapa yang akan percaya alasan yang begitu lemah? Mereka hanya mencari masalah. Zhang Zizong tampak kesal, berharap bisa menamparkan wajahnya sendiri. Xiao Chen tersenyum dan berkata dengan ekspresi bercanda, aku percaya padamu. Apa? Zhang Zizong menatap dengan mata terbelalak, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Alasan yang sangat lemah seperti itu tidak berbeda dengan monster yang masuk ke dalam bak mandi. Bagaimana mungkin ada orang yang mempercayainya? Melihat senyum geli pihak lain, Zhang Zizong langsung menyadari bahwa mereka jelas-jelas berusaha menyelamatkan nyawanya. Dengan harapan untuk bertahan hidup, pikirannya langsung menjadi aktif. Dia berkata dengan penuh percaya diri, benar sekali. Aku dengan baik hati meminjamkan toilet kepadanya, tetapi dia malah mencoba merampokku. Untungnya, Tuan Muda Xiao datang tepat waktu dan melumpuhkan penjahat itu. Ini adalah tindakan heroik, dan aku akan mengajukan penghargaan warga negara teladan untukmu di lain waktu. Xiao Chen hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Jantung Zhang Zizong berdebar kencang. Dengan pengalamannya bertahun-tahun dalam hal menjilat, ia tentu tahu bahwa semuanya tidak akan berakhir baik kecuali ia memberikan bukti yang substansial. Ia buru-buru mengambil surat janji pembayaran 50 juta di atas meja dan berkata dengan hormat, terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya, Tuan Muda Xiao. Mohon terima tanda terima kasih saya yang kecil ini. Xiao Chen mengangguk puas dan menyimpan surat perjanjian itu. Zhang Zizong menghela napas lega ketika melihat pihak lain telah menerima surat perjanjian itu. Nyawanya terselamatkan. Gou Sheng menyaksikan dengan sangat takjub. Apa yang membuat seseorang disebut orang penting? Orang penting adalah seseorang yang datang menyerbu ke pintu Anda, membunuh para pembantu yang Anda pekerjakan, lalu berterima kasih kepada Anda dengan memberikan uang sebagai tanda terima kasih. Itulah orang penting yang sesungguhnya. Xiao Chen menyimpan surat perjanjian itu, berbalik dan bersiap untuk pergi, sambil berkata dengan santai, ada pencuri di rumah, sebaiknya kau segera memberitahu tuanmu. Zhang Zizong membungkuk dan mengikuti di belakang, mengangguk setuju, ya, Anda benar. Tepat ketika mereka hendak melangkah keluar dari pintu yang rusak, 5 sosok dengan cepat turun, membentuk-bentuk segi 5 untuk mengelilingi mereka. Semuanya berada pada tahap pendirian fondasi akhir. Xiao Chen mengerutkan kening, menoleh ke arah Zhang Zizong, dan maksud bertanyanya terlihat jelas. Itu bukan urusan saya tidak kenal mereka, sungguh. Zhang Zizong buru-buru melambaikan tangannya untuk menjelaskan, tetapi dia juga panik. Dia benar-benar tidak mengenal 4 pria dan 1 wanita yang tiba-tiba muncul itu. Xiao Chen mengamati kelima orang itu dan langsung mengerti ketika melihat lencana yang mereka kenakan di dada mereka. Dia berbicara dengan tenang, apakah Anda dari persekutuan petani? Seorang pemuda dengan wajah tegas melangkah maju dan berkata dengan bangga, benar, kami adalah petugas penegak hukum dari Regu Pertama, Regu Tianlong, dan kami telah diperintahkan untuk menyelidiki kemunculan tiba-tiba energi iblis. Kemudian pandangannya beralih ke Gou Sheng, yang masih mengikuti di kakinya dan belum menarik auranya, dan dia bertanya, apakah ini hewan peliharaanmu? Xiao Chen melirik anjing husky yang menggeram di tanah dan berkata dengan acuh tak acuh, kurasa begitu. Kultivator wanita yang menjaga sudut utara berteriak dingin, guild ini memiliki peraturan bahwa orang biasa tidak diperbolehkan memelihara hewan peliharaan. Wah, anjing Sheng menggeram marah dengan suara rendah. Seandainya bukan karena roh jahat di sampingnya, ia pasti sudah menampakkan wujud aslinya dan mencabik-cabik manusia-manusia yang penuh kebencian ini. Xiao Chen berpikir sejenak, lalu mengeluarkan lencana emas dari sakunya dan melemparkannya ke pemimpin kelompok itu. Kelima orang itu langsung terkejut ketika melihat lencana emas tersebut. Pemuda ini, yang tampaknya berusia 20-an dan tidak memiliki fluktuasi energi spiritual, sebenarnya adalah anggota emas. Pria yang berada di depan tidak berani lengah. Ia segera mengeluarkan ponselnya untuk memindai kode tersebut, dan setelah mendapatkan hasilnya, ia dengan hormat mengembalikannya. Dia berkata dengan nada meminta maaf, sudah menjadi kewajiban kami untuk menyinggung senior Xiao Yao, mohon maafkan kami. Mohon bawa hewan peliharaan Anda ke guild untuk didaftarkan sesegera mungkin agar terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu. Xiao Chen melirik anjing husky di tanah dan tak bisa menahan diri untuk membayangkan bagaimana rasanya melihat binatang iblis dengan tanda pengenal anjing di lehernya. Pada saat yang sama, diam-diam dia bertanya-tanya, haruskah kita membunuh orang-orang ini untuk membungkam mereka setelah mereka melihat seperti apa rupanya? Tokoh utama itu merasakan getaran tiba-tiba di hatinya dan buru-buru berkata dengan hormat, senior, berikan perintah Anda. Kami akan berjuang habis-habisan untuk Anda. Melihat bahwa pihak lain cukup kooperatif, Xiao Chen membatalkan rencananya untuk membungkam mereka dan berkata dengan tenang, kalian belum melihat seperti apa rupaku, mengerti? Ya.
Kelima pria itu dengan tergesa-gesa dan penuh hormat setuju, punggung mereka sudah basah kuyup oleh keringat dingin di tengah niat membunuh yang tak terlihat. Bab 85. Meskipun hanya berlangsung beberapa menit, tekanan yang diberikan oleh senior bernama Xiao Yao ini bahkan lebih besar daripada tekanan yang diberikan oleh para tetua sekte. Pemuda yang teguh pendirian di depan kelompok itu melirik monster kekar yang berjongkok di tanah sambil menggaruk-garuk badannya, dan keinginannya untuk mencobanya semakin kuat. Wajahnya yang tegas tampak telah mengambil keputusan, dan dia berkata dengan gigi terkatup, "Senior, mohon tunggu. Ada sesuatu yang saya ragu apakah harus saya katakan." Xiao Chen berhenti di tempatnya tanpa menoleh, dan berkata dengan tenang, "Jika kau tidak seharusnya mengatakannya, maka jangan mengatakannya." Pasukan Tianlong terkejut. Apakah harus mengatakannya atau tidak hanyalah soal kesopanan, tetapi senior ini benar-benar menolak, yang menunjukkan betapa terus terangnya dia. Pemuda di depan kelompok itu ragu sejenak, matanya melirik ke sana kemari, sebelum akhirnya melangkah maju dan berkata dengan tegas, "Saya sangat bersemangat tentang kultivasi praktis, itulah sebabnya saya bergabung dengan pasukan naga surgawi untuk memburu kultivator jahat dan monster yang mengancam umat manusia. Melihat aura kuat dari hewan peliharaanmu hari ini, aku sangat ingin menguji kemampuanku dan ingin melakukan sparring persahabatan. Dengan rendah hati aku memohon izinmu." Xiao Chen tersenyum tipis, "Tidak perlu bersaing, kau bukan tandinganku." Kultivator wanita di antara kelima orang itu cemberut dan bergumam tidak yakin, sangat mudah bagi kita berlima untuk bergabung dan menggunakan formasi pedang pembunuh iblis untuk membunuh monster iblis tingkat akhir pembentukan fondasi. Bukannya kita belum pernah mencobanya sebelumnya. Diam! Teriak pemeran utama, matanya menyala-nyala penuh semangat bertarung. "Mohon kabulkan permintaanku, senior." Xiao Chen menatap pemuda di depannya, mengangguk setuju, dan bertanya, "Kau tidak buruk. Siapa namamu?" Pemimpin kelompok itu dengan hormat menjawab, "Sebagai jawaban atas pertanyaan Anda, senior, saya Long Aotian, seorang murid dari Sekte Elang Langit." Jantung Xiao Chen berdebar kencang. Dia menatap pemuda itu dan berkata dengan suara berat, "Baiklah, hanya karena namamu, aku setuju. Terima kasih atas kebaikan Anda, senior." Long Aotian buru-buru membungkuk sebagai tanda terima kasih. Xiao Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Tidak perlu terburu-buru. Meskipun saya sudah setuju, apakah ia menerima tantangan atau tidak, itu terserah pilihannya sendiri." Semangat Long Aotian bangkit, dan dia mundur selangkah, berkata dengan serius, "Setan anjing, apakah kau berani menerima tantangan ini?" Mata Gou Sheng yang sayu melebar, dan dia berteriak dengan suara rendah, "Kaulah anjingnya, seluruh keluargamu adalah anjing." Tubuh Long Aotian bergetar. Betapa kuatnya makhluk iblis ini. Ia bahkan bisa memancarkan suaranya. Semangat bertarungnya semakin meningkat. "Aku sibuk, main lumpurlah sendiri." Gou Sheng berjongkok di tanah, dengan malas menggaruk kepalanya, menunjukkan tidak ada niat untuk menerima tantangan itu. Lagi pula, Dewa Iblis telah mengatakan bahwa apakah akan bertarung atau tidak, itu terserah padamu. Long Aotian langsung ditolak, dan wajahnya menjadi pucat lalu memerah. Jika itu adalah binatang iblis biasa, dia pasti sudah menghunus pedangnya dan menebasnya. Namun, monster kekar ini milik seorang anggota emas senior, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Namun, pihak senior sudah setuju, jadi kita tidak bisa menyerah di tengah jalan. Long Aotian mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara berat, "Asalkan kau setuju untuk berduel, aku bersedia membayar 1000 batu spiritual sebagai hadiah jika aku kalah." Batu roh. Gou Sheng mengerutkan kening, dan matanya yang mesum menyipit. Dalam hati ia berpikir, dengan 1000 batu spiritual, aku bisa pergi ke guild bersama tuan mudaku untuk makan makanan lezat. Mungkin jika tuan mudaku senang, dia akan memberiku hadiah 100 atau 200 pil penambah kesehatan rasa jeruk. Sungguh luar biasa. Gou Sheng sangat tergoda. Dia berusaha sebaik mungkin untuk bersikap layaknya seorang ahli senior dan berkata dengan suara berat, "Baiklah, melihat ketulusanmu, aku akan memberimu beberapa bimbingan." Long Aotian sangat gembira, menghunus pedang panjangnya dari punggungnya, dan membungkuk sambil berkata, "Tolong beri aku pencerahan." Dalam sekejap mata, setelah penghormatan selesai, sebuah pedang panjang yang tajam menebas dari kejauhan, dan aura pedang yang terang dengan cepat turun. Gou Sheng dengan tenang mengangkat cakarnya, kuku-kukunya yang keras dan tajam mencuat saat dia mengayunkan cakarnya ke arah energi pedang yang datang. Menggigit. Dengan suara yang nyaring, energi pedang itu hancur berkeping-keping. Sungguh makhluk iblis yang sangat kuat. Long Aotian sedikit mengerutkan kening, semangat bertarungnya semakin meningkat. Tiba-tiba, Gou Sheng, yang sedang berbaring di tanah, melesat dan menghilang dalam sekejap mata. Ketika muncul kembali, ia sudah berada di samping lawannya, lalu mengangkat cakarnya dan menekan ke bawah. Long Aotian terkejut dan buru-buru menghunus pedangnya untuk membela diri. Dalam sekejap, pria dan anjing itu terlibat dalam pertarungan jarak dekat, pedang dan cakar mereka berbenturan dan menghasilkan suara logam yang tajam. Gou Sheng pada awalnya sangat kuat, bahkan melampaui monster lain pada level yang sama. Setelah menyerap inti emas dan esensi, kekuatannya meningkat pesat, dan dia telah mencapai titik kritis. Dia hanya kehilangan kesempatan untuk menembus ke tahap inti emas. Mengalahkan kultivator manusia dalam pertarungan 1 lawan 1 akan jauh lebih mudah. Sambil menepuk-nepukkan cakarnya, dia berkata dengan nada nakal, "Nak, kau tidak berguna." "Ah,
Long Haotian meraung, dan auranya tiba-tiba meningkat secara signifikan. Seorang pria tidak mungkin tidak mampu. Meskipun Long Haotian juga sangat kuat dan telah mengerahkan kekuatan penuhnya, kesenjangan antara dia dan Gou Sheng masih sangat besar. Sepertinya sang kapten tidak mampu menghadapi mereka. Ya, sang kapten selalu bersikap defensif sepanjang waktu, dan dia bahkan kesulitan untuk membalas. Oh tidak, kapten kewalahan menghadapi iblis anjing. Dia akan dikalahkan cepat atau lambat. Xiao Chen menyaksikan pertempuran itu dengan tangan bersilang, tetapi matanya menunjukkan kekaguman. Dia sangat mengenal kekuatan Gou Sheng. Sungguh luar biasa bahwa dia mampu bertahan hingga saat ini tanpa terkalahkan. Meskipun Gou Sheng tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan bahkan tidak kembali ke wujud aslinya. Setelah mempertimbangkannya, Xiao Chen memutuskan untuk memberi tekanan pada Gou Sheng. Sambil memandang keempat orang lainnya, dia berkata dengan tenang, dia akan kalah. Jika kalian ingin membantu, lakukan dengan cepat. Keempatnya saling bertukar pandang. Karena senior mereka telah menawarkan bantuan, mereka tanpa ragu menghunus pedang mereka dan menyerbu maju. Long Haotian melirik keempat rekan satu timnya, tetapi akhirnya tidak mengatakan apapun sebagai penolakan. Hanya dengan mengalaminya sendiri Anda dapat benar-benar menghargai kekuatan iblis anjing ini. Menghadapi 5 lawan sendirian, Gou Sheng tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat besar dan tidak berani melanjutkan pengejarannya yang tanpa henti. Karena saat mereka menyerang salah satu dari mereka, 4 orang lainnya memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan mereka sendiri. Kelima pemain tersebut bekerja sama dengan baik dan akhirnya berhasil membalikkan keadaan yang selama ini merugikan mereka karena terus-menerus ditekan. Namun, mereka tidak lolos tanpa cedera. Gou Sheng yang panjangnya setengah meter itu lincah dan menggunakan tubuhnya yang gesit untuk mengayunkan cakar secara tak terduga, membuat kelompok itu lengah. Kapten, kita tidak bisa membiarkan kebuntuan ini berlanjut. Seru kultivator wanita itu dengan suara manis setelah menghunus pedangnya. Ding! Suara yang jernih. Salah satu dari mereka, setelah dipukul di selangkangan oleh seekor monyet yang mencuri buah persik, wajahnya memerah dan mengumpat, dasar iblis anjing tak tahu malu. Kapten, atur formasi. Tatapan Long Haotian menajam, dan dia berteriak dengan suara berat, bentuk formasinya. Desis. Kelima orang itu mundur serempak, menyebar membentuk formasi segi lima. Dia membuat segel tangan, dan pedang di tangannya melayang di depannya, memancarkan cahaya redup. Ao, Gou Sheng mendengus, merasakan sedikit tekanan, dan matanya menunjukkan keseriusan. Kelima pedang panjang itu tampak saling merespons, lingkaran cahaya mereka yang tersebar terhubung bersama, momentum mereka terus-menerus menekan formasi tersebut. Long Haotian membuat segel tangan yang rumit dengan jari-jarinya, lalu menekannya dengan tajam dan berteriak, formasi pembunuh iblis diaktifkan. Berdengung. Lingkaran cahaya yang saling terhubung membentuk perisai pelindung yang menyelimuti Gou Sheng. Bersambung.